Terima kasih Pak Ustadz. Tadi kalau kata Pak Gun tuh ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele. Betul. Jadi saya juga begitu aja. Ceramah hari ini sama dengan ceramah kemarin. Wassalamualaikum. Kan udah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak salah ya kalau kita jawab salam waalaikumsalam tuh nggak salah, tapi nggak cantik. Cantik kalau waalaikumsalam cantik. Ya, jadi yang cantik adalah jawabnya waalaikumsalam. Ya, kenapa? Kalau kata santri nih, saya malu Ustaz. Salam itu adalah isim. Ya, kalau kata santri isim itu terbagi dua, ada nakiro, ada ma'rifat. Salah satu tanda dari isim ma'rifat adalah masuknya alif dan lam. Yang ucap salam tadi assalamu itu pakai alif lam. Jadi kalau ma'rifat itu maknanya khusus, salamnya dari Allah. Orang ucapin ke kita assalamualaikum, maka kita menjawabnya pun juga harus waalaikumsalam. Gitu ya Bu ya, ini biar menjadi kebiasaan. Ya, tidak salah waalaikumsalam, tapi biar cantik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kita diberikan penghormatan baik melalui ucapan, gestur tubuh, maka fahayyu bi ahsana minha, kita harus membalasnya dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau dengan hal yang setimpal. Jadi tadi orang nyebutin salam ke kita, ucapnya assalamu, maka kita pun juga menjawab waalaikumsalam. Kemudian aurudduha fahayyu bi ahsana minha, maka kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Kalau orang ucapin assalamualaikum, maka kita lebihin dikit, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang ucapinnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gitu ya Bu ya. Tambahnya adalah wa maghfiratuh. Nenek hajatan tahun 2021, ibu kondangan 20.000. Kemudian ibu hajatan tahun 2022, masa mau dikembaliin 20.000 lagi? Gorengan aja udah mahal, masa yang dulu masih murahan aja? Tambahinlah 2.000 ya mah, 22.000 gitu dulu. Jadi sekali lagi jawab yang cantik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bari ngambok juga. Iya. Udah bosan gantian. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aduh, nggak enak hati saya. Lanjut. Jadi aja kali ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan dan pula panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul bersama. Semoga langkah ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati guru saya, guru kita semua, Ustaz Haji Syarifuddin. Kita doakan semoga selalu panjang usia, semoga selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga Ustaz ya, selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Berbahagia sekali guru kita datang. Kata Nabi, man nadhara ila wajhil alim nadhratan. Siapa orang yang memandang kepada gurunya nadhratan, walaupun itu sekilas pandangan. Jadi ibu lagi ngaji memandang Pak Ustaz. Nadhratan, walaupun satu pandangan. Fafariha biha. Kemudian oleh satu pandangan itu ibu merasa bahagia. Atau memandang Pak Ustaz itu dengan rasa bahagia. Maka khuliqa min tilkan nadhrah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari sekilas pandangan ibu itu malakun, satu malaikat. Tugasnya untuk apa? Yastaghfiru lahu yaumal qiyamah. Akan memintakan ampun kepada orang yang memandang dengan bahagia kepada gurunya, memintakan ampun sampai hari kiamat. Makanya ketika ada guru kita, pandangannya Pak Ustaz terus. Insya Allah membawa pahala. Memandang Pak Ustaz membawa pahala. Beda dengan memandang laki-laki lain di luar. Ya Pak Ustaz ya. Tapi kata Pak Ustaz ya sadar diri juga lah. Yang agak mudahan di depan lah di sini. Iya. Biar Pak Ustaznya nggak ngantuk. Ustaz mudah-mudahan panjang usia, semoga anak cucu keturunannya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang sholihah. Semoga menjadi generasi penerus. Sebab kenapa Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu tajwid dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu fikih dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu tauhid dari dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan orang-orang, para ulama yang ahli tajwid, ahli tauhid, ahli fikih. Satu persatu ulama meninggal tanpa ada gantinya. Kalau gubernur, camat, presiden meninggal, nggak usah pakai nunggu waktu lama. Besok harinya pun juga udah ada yang mau gantiin ya gue. Jangankan udah mati, masih hidup aja masih menjabat diuyang-uyang supaya jatuh, pengen ada yang ganti. Tapi kalau seorang ulama, seorang ustadz meninggal, apakah sudah ada ganti di belakangnya? Susah. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita menjadi pewarisnya para nabi. Ya. Kudu bangga, kudu bahagia kalau anak-anak kita menjadi pewarisnya para nabi. Ah, kata ibu-ibu, ngapain anak saya jadi ustaz, kagak ada niatnya. Ustaz ya. Siapa bilang, saya selalu ingat kata Pak Ustaz, lihat di rumah saya katanya makanan itu makanan bu, itu kulkas nggak bisa ditutup kata Pak Ustaz. Ibu nanya kenapa? Emang pintunya rusak. Itu umur dari Pak Ustaz yang selalu saya ingat ya Allah. Tapi satu pelajaran dari Pak Ustaz, jadi Ustaz mabuk. Pokoknya kalau hatinya lapang, biarpun rumahnya sempit, terasa lapang. Kalau hatinya lapang, makan apapun juga enak. Gitu Bu. Maka oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita saleh dan salihah. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Ibu Muhammad Wahid. Semoga selalu sehat. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Iman Ibu Liyanti. Semoga selalu sehat ya Bu. Biar sabar. Ibu-ibu juga biar sabar Bu. Di Al-Kahfi yang sering Ibu baca tuh Bu. Sering Ibu baca tapi nggak pernah tamat ya Bu ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una ma'allah. Kudu sabar beserta ibu-ibu yang selalu ngajak ke jalan Allah. Ini kalau ketemu Bu Yanti bentar-bentar suruh ngaji. Bentar-bentar suruh ngaji. Kudu sabar. Mudah-mudahan jadi ketua itu enggak mudah ya Ibu ya. Setan mah Ibu, setan kepengennya telakumul adawah wal baghdha, dimanapun juga setan kepengennya berpisah aja kita. Di pengajian nih, di pengajian lagi ngobrol enak-enak ada aja bahasa yang menyindir, akhirnya berantem. Dua-duanya nggak pada ngaji, yang jadi korban majelis taklim. Di Singapura mau begitu ibu-ibunya. Nah, ada di sini. Jadi ibu-ibu Singapura mah kalau pada berantem dua-duanya nggak ngaji, yang jadi korban majelis taklim. Mudah-mudahan Ibu biar sabar ya Bu, biar sehat. Juga yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Iman, semoga ibu-ibu selalu sehat ya Ibu ya, semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan ibu-ibu semua, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Baik ibu-ibu, asar hari ini tuh jam 2.47. Saya cuma ada waktu kira-kira 30 menit ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu nggak pada ngantuk. Karena menurut survei 100 orang ditanya, kira-kira hal apa sajakah yang membuat ngantuk? Jawaban tertinggi pertama itu adalah dengerin ceramah. Ya Ustaz ya? Iya. Dengerin ceramah. Jadi kalau Pak Ustaz lagi ceramah baru 3 kata aja udah ngantuk ibu-ibu. Itu baru diceramahin loh, baru dikata-katain. Apalagi kalau dielus-elus sama Pak Ustaz. Pesonanya apalagi kalau dipelukin tidur deh. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kata ulama itu, seorang mukmin, seorang muslim yang sikoh, yang bertanggung jawab terhadap agamanya, maka dia harus menghafal dan memakai bulan-bulan Hijriah untuk keperluan peribadahannya. Maka wajib hafal. 1. Muharram. 2. Safar. 3. Rabiul. 4. Akhir. 5. Jumadil awal dulu mah. Akhir. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Itu 12 mesti hafal ya. Nah alhamdulillah ibu-ibu barangkali mungkin sudah 23 hari bulan Rabiul Awal, itu udah berapa kali kita ikut maulid. Ibu, maulidan itu bukan berarti dihitung dari berapa kali kita mengikuti acara maulid. Setiap bulan Rabiul Awal itu kita harus bisa meraba diri kita. Sudah sampai di manakah kita mencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap bulan Rabiul Awal itu kita diingatkan untuk selalu mencinta, untuk selalu meraba diri. Sudah sampai di manakah kita mencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kemarin juga sama tema ceramahnya begitu, tentang mencinta Nabi. Nah hari ini saya hanya ingin membahas tentang cinta ibu. Berarti bahasannya ada 4. Yang pertama, apa itu cinta? Yang kedua, kenapa kita harus mencinta Nabi?
Ketiga, bagaimana cara mencinta Nabi. Keempat, apa balasannya mencinta Nabi. Kelima, apa tanda-tanda kalau kita mencinta Nabi. Jadi satu, apa itu cinta. Kedua, kenapa harus mencinta Nabi. Ketiga, bagaimana cara mencinta Nabi. Keempat, apa balasannya mencinta Nabi. Kelima, apa tanda-tanda dari orang yang mencinta. Dipercepat. Yang pertama, apa itu cinta? Ibu kira-kira cinta itu apa, Bu? Kata Emak, katanya banyak penulis, penyair mendefinisikan tentang cinta. Roma Irama saja menulis hidup tanpa cinta, gitu ya, Bu. Al-haya bila uram kal-lail bila nujum. Ku teteh mah tahu. Ya, karena dulu zaman di pondok tuh begitu kan suka nulis-nulis ya Ustaz ya. Al-haya bila uram kal-lail bila nujum. Hidup tanpa cinta bagai malam tak berbintang. Lalu cinta itu apa cinta? Ibu, cinta itu 5 huruf ya. C-I-N-T-A. Cerita indah namun tiada akhir. Ibu-ibu ada yang tahu ya, cinta, cerita indah namun tiada akhir. Cinta itu apa cinta? Di TikTok kan ibu-ibu sering dengar cinta. Apakah itu? Ya, ibu, cinta itu apa, Bu? Cinta itu adalah rahmat. Cinta itu adalah rahmat. Kata ibu, ayo rahmat naon? Duka deui cek mah. Kita sering-sering nyebutin ya, mudah-mudahan kita diberikan rahmat. Pas ditanya, ibu, rahmat itu apa? Udah tahu, pokoknya rahmat aja. Rahmat apa coba ibu, rahmat, Bu? Bukan rahmat tukang bubur di depan, nah. Rahmat itu adalah ba'idum minal adab. Itu rahmat. Rahmat itu ba'idum minal adab, jauh dari mara bahaya bencana. Jadi rahmat itu kenyamanan, kesejahteraan. Jadi kalau kita diberikan rahmat berarti itu jauh dari bahaya, aman, damai, nyaman, sentosa. Itu namanya rahmat. Nah, cinta adalah salah satu dari rahmatnya Allah. Inna lillahi mi'ata rahmatun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan rahmat itu 100. Unzila minha rahmatan wahidah. Kemudian Allah menurunkan satu rahmat ke dunia ini dulu. Sedangkan 99-nya Allah simpan untuk kelak di akhirat. Jadi Allah menciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Satu diturunkan ke dunia. Maka dengan satu rahmat itulah hewan buas menyusui anaknya. Itu karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah. Maka kata peribahasa, segalak-galaknya macan nggak bakalan pernah makan bakso ya. Ya nggak pernah, nggak bakalan makan bakso. Orang ibu-ibu yang makan bakso. Kata Pak Ustaz, coba kalau di hatinya ada cinta, ibu mohon maaf lagi menyusui anaknya, itu bapaknya nggak cemburu, padahal kan mainan dia. Tapi kalau di hati bapaknya ada rasa cinta kepada anaknya, nggak cemburu. Coba kalau si ayam itu dibawain larang si ayam, itu kalau di hatinya ada rasa cinta. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan cinta ini, diharapkan agar dengan cinta bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta yang sejati itu, ibu, apabila ibu mencintai seseorang, kemudian seseorang itu mampu membawa ibu ke jalan sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sejatinya cinta. Sekali lagi, cinta yang sejati adalah ketika ibu mencintai seseorang, kemudian orang tersebut mampu membawa ibu ke jalan sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta sejati. Karena kata Nabi, yahsyurul mar'u yawmal qiyamah ma'aman yuhibbu.
kelak di akhirat manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Silahkan ibu mau mencinta siapa sekarang. Kata ibu, kalau gitu enak kan, udah cinta aja sama artis Korea yang ganteng-ganteng. Silahkan. Tetapi kelak di akhirat dia dijamin ada di mana? Ada di surga atau ada di neraka? Kalau ada di neraka berarti bersama kita. Silahkan boleh cintai siapapun, apapun di dunia ini, tapi lihat apakah dia nanti akan berada di surga atau di neraka. Nah ini Nabi sudah pasti ada di surga. Itu Bu, itu cinta. Kemudian kenapa kita harus mencinta Nabi? Karena Nabi adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan petunjuk agar bagaimana manusia bisa hidup dengan selamat di dunia, kemudian selamat di akhirat. Itu Bu, alasannya kenapa kita mencinta Nabi. Kemudian kenapa kita harus mencinta Nabi? Karena Nabi itu sangat sayang Bu sama kita. Bahkan kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun. Semua nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia ini da'watun, punya satu doa yang terijabah. Yad'u biha. Semuanya telah digunakan oleh para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, beliau punya doa yang terijabah. Beliau gunakan di saat beliau kesal sama umatnya. Nabi Nuh itu sudah beratus-ratus tahun dakwah, ngajak orang ngaji. Paling yang ikut cuma 5, ya sama aja kayak di Majelis Ta'lim Al-Iman. Bukadri udah nge-share di WhatsApp, udah berbagai macam cara. Yang datang kata malaikat, udah nggak jauh ATL ini, lu lagi ya, diajak ngaji sama orang itu aja. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam merasa kesal, lalu minta kepada Allah, ya Allah, la tadar 'alal ardi dayyar, jangan kau tinggalkan satu pun yang ingkar kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah mengijabah, menurunkan hujan sampai semuanya mati. Semua nabi menggunakan doa yang terijabah. Coba andai kata ibu Allah berikan satu kesempatan, udah berdoa pasti diijabah. Kira-kira ibu mau minta apa Bu? Minta apa? Nggak jauh deh ya. Nah itu Bu. Tapi kata Nabi, wa ana an ajtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tapi aku tidak menggunakan doa tersebut, tapi aku tangguhkan untuk kepentingan umatku, untuk keselamatan umatku kelak di akhirat. Bahkan malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, engkau dihina, engkau dicerca, engkau dilempari kotoran, engkau dihina. Maukah aku jadikan gunung Uhud menjadi emas agar engkau menjadi orang yang terhormat? Nabi tidak mau. Bahkan ditawarkan oleh Allah sendiri, nggak mau Nabi. Aku akan menggunakan doa terijabahku kelak untuk di akhirat. Untuk siapa? Untuk kita Bu. Bahkan kata Nabi, kelak di akhir zaman ada sekelompok manusia yang gak pernah melihat wajahku, gak pernah mendengar suaraku, gak pernah melihat jubahku, tetapi dia cinta kepadaku. Mudah-mudahan kita yang gak pernah melihat Nabi, gak pernah mendengar suara Nabi, tetapi kita cinta kepada Nabi. Nah yang begitu yang akan mendapatkan syafaat. Di dalam surah Al-Mulk yang sering ibu baca, suka baca Al-Mulk ya Bu? Yang mana tuh ayatnya? Yang qalu bala qad ja'ana nadhir. Kelak Bu, ketika di akhirat kita sedang disiksa misalnya, kita udah habis-habisan, ya Hanan, ya Manan, ya Allah, selamatkanlah aku. Udah minta pertolongan sama juru kunci neraka, enggak digubris. Akhirnya kita minta pertolongan kepada Nabi. Salawatnya kan suka dibaca. Ya kalau ibu dengar dari Al-Qur'an, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad laqad hilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah. Qad laqad hilati, aku udah bilang tengkak, kata orang Sunda.
Udah kehabisan cara agar bisa keluar dari neraka. Adrikni, temukanlah aku ya Allah, temukanlah aku ya Rasulullah. Kalau kita banyak sholawat, kita banyak mengenal Nabi, oleh Nabi diangkat, dipindahkan kita ke surga. Itu kenapa kita harus mencinta Nabi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara mencinta Nabi. Semua jawabannya ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi cara mencinta Nabi itu fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti apapun yang Nabi lakukan. Nabi mah orangnya qanaah. Qanaah itu artinya tahu nggak? Di sini ada majelis taklim al-qanaah di mana itu? Mana ya? Ya. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang kita punya. Apakah kita begitu, Bu? Apakah kita qanaah gitu, Bu? Kita mah boro-boro qanaah. Kalau Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, hari ini ada makanan atau enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Ana shaim, saya puasa. Nah kalau kita enggak begitu, kita mah yang bukan makanan pokok aja, kemarin lagi musim durian tuh teteh. Sampai nyari ke Cijambe soalnya Ustaz. Pengen makan aja, kita pengen ke puncak, coba nyari makan aja boro-boro penat. Teteh nyari durian, padahal siang mah kagak doyan durian, Bu. Karena kalau makan durian itu siang suka timbul dua penyakit. Yang pertama penyakitnya adalah darah tinggi, pengen ngabisin. Yang kedua giliran beli lemah jantung, jangan. Gitu, Bu. Kemudian yang kedua, apakah kita sabar? Rasulullah sabar, Bu. Selanjutnya, apakah kita pelit atau kita dermawan? Jadi setiap kali bulan Maulid nyadarin ke diri kita, sudah mirikkah kita dengan Rasulullah SAW? Nah maka dengan kita memperbaiki sedikit-sedikit dari karakter kita, dari kelakuan kita. Karena manusia itu ketika lahir ke dunia ini, kalau radio, kalau tip gitu ya, itu suaranya nggak enak didengar. Bassnya nggak enak didengar, bikin sakit ke kuping. Tribalnya juga bikin pedih. Kayak yang lagi ngamen di gerobak jam 12 siang itu. Suka ada nggak kesini? Ya, jam 12 siang suaranya kenceng banget, itu kan gak enak didengar. Tapi kalau ibu-ibu lagi ada rezeki mah udah jangan mikir apa-apa, Bu. Niat baik aja sih. Nah itu manusia lahir ke dunia ini tuh model kayak begitu, Bu. Suaranya gak enak didengar. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia ketika Allah ciptakan itu punya rasa atau sifat keluh kesah serta kikir. Itu sifat asli manusia dua, keluh kesah kemudian kikir. Itu yang harus kita obati itu sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat. Nih penyakit dua ini harus kita obati. Yang pertama keluh kesah. Manusia mah begitu aja, dikasih hujan ngeluh, dikasih panas juga ngeluh. Manusia mah kebanyakan elah, aduh gitu. Nah maka ini penyakit ngeluh mati galau. Udah skip aja ya. Yaitu pokoknya jangan banyak ngeluh. Ngeluh itu adalah pangkal dari kemiskinan. Suatu ketika Nabi Musa datang tamu kepada Nabi Musa alaihissalam. Seorang yang fakir miskin, ibu pakaiannya compang-camping. Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, aku sudah bosan hidup menderita. Aku sudah bosan hidup berada dalam kemiskinan. Tolong mintakan kepada Allah agar aku dijadikan orang kaya. Gitu tuh kata orang miskin tersebut. Lalu apa jawab Nabi Musa? Wahai saudaraku, bersyukurlah. Apa, Bu? Bersyukurlah. Pasti kamu akan jadi orang kaya.
Lalu kata si miskin, Nabi Musa nih, gimana sih, apa yang mau saya syukuri? Pakaian cuma segini, makan juga jarang, lalu apa yang harus saya syukuri wahai Nabi Allah Musa? Kemudian kata Nabi Musa, kamu masih mempunyai mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan, maka syukurilah. Tapi tetap orang miskin ini nggak mau bersyukur, malah ngeluh aja yang keluar dari mulutnya. Dia pulang ke rumah. Di lain hari datanglah seorang yang kaya dengan pakaiannya yang rapih, badannya gemuk. Wahai Nabi Allah Musa, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah agar aku dijadikan orang miskin. Ada ya orang kaya yang pengen dijadiin orang miskin. Kenapa? Ya kata Pak Ustaz dulu saya masih ingat Pak Ustaz, karena kekayaan itu nggak menjamin ketenangan. Kemarin saya sama teteh beli mie ayam ke gede rasa semua. Biasanya pakai motor Mio yang butut yang ada di depan, naruh di depan biasa aja sih ya, tenang aja makan tenang. Tempo hari pakai Nmax baru, ditaruh di depan. Mulut bangunnya mie ayam tapi hati mah ingat kemana? Nggak tenang. Ibu punya mobil baru diparkir di depan rumah padahal digembok. Kemudian jam 1 malam itu kucing berantem kena mobil kita, coba kita ke Bandung. Nggak tenang. Itu tuh orang kaya yang tadi itu pengen dijadiin miskin karena nggak tenang hidupnya karena banyak harta. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, kalau engkau ingin miskin, mengeluhlah. Apa? Mengeluhlah. Lalu kata si orang kaya ini, wahai Nabi Musa, apa yang harus aku keluhkan sedangkan aku masih punya mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Lalu harus bagaimana aku mengeluh kepada Allah? Itu orang kaya nggak mau mengeluh. Kemudian lama berselang waktu, ternyata si miskin yang tadi ingin kaya karena dia mengeluh malah semakin miskin. Kenapa? Karena terus aja ngeluh, terus ngeluh. Gak ada rasa syukurnya sama sekali. Sedangkan si kaya yang tadi minta miskin karena dia nggak mau mengeluh, malah semakin kaya. Maka syukurilah itu, apapun yang kita dapatkan kita syukuri. Jangan pernah kita banyak mengeluh, bolehlah mengeluh, tetapi cukup di dalam hati aja mengeluh. Jangan dikeluarin ke mulut. Lah kita makan begitu. Lihat pulang ngaji ntar ibu ke rumah banyak cucian piring, udah kita ngeluh dikerjain pula, jadi capek 2 kali. Udah aja nggak usah pakai banyak ngomongnya. Itu ya, itu cara mencinta. Kemudian yang ketiga, apa jaminannya ketika kita mencinta Nabi itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan mencintai kita kalau kita mencintai Nabi. Lalu apa jaminannya? Apa keuntungannya ketika kita dicintai Allah? Jangan Allah atau ibu aja kalau dicintai suami, jangankan isinya, dompetnya aja dikasih. Kasih aja saking cinta sama tetehnya bu. Jangankan isinya, siapa bungkusnya aja siapa doyan. Maksudnya bukan doyan apa? Bukan hanya isinya, siapa bungkusnya aja dicuciin. Iya. Tapi ya siapa kan manusia beda-beda ya bu takutnya. Kalau teteh takutnya sama ayam. Aneh kan? Takut sama ayam. Oh siapa lebih aneh lagi bu. Siapa takut sama daleman. Siapa paling takut sama underwear, sama daleman perempuan. Jadi kalau ada jemuran di depan, mendingan balik lagi deh siapa. Iya, bahkan di kamar siapa aja daleman siapa teteh bisa. Saking siapa takutnya. Bahkan teteh kalau lagi tidur siapa aja pakai daleman enggak. Ibu suka pada saya. Emang begitu bu, kalau hidup itu harus punya pegangan. Hidup itu harus punya apa bu? Hidup harus punya pegangan. Jangan dipegang baru hidup ya bu.
Itu ibu baru ngeh ya, susah bercanda. Diulang lagi kamu, nggak bisa diulang ya. Lagi nggak pada konsentrasi. Nggak nyambung bumi kan hidup harus punya pegangan, jangan dipegang baru hidup. Maksudnya kalau handphone mati dipegang kan baru hidup, motor kan mati di starter hidup, gitu loh. Ya aku mah suka ngerasa aja. Ya, kemudian tanda cinta. Tanda cinta kata Imam Al-Ghazali ada 3 nih Bu. Sekarang kita bagian muhasabah diri. Rabak diri kita, apakah kita sudah mencinta Allah dan Rasulnya. Kata Imam Al-Ghazali tanda cinta ada 3. Kalau salah satunya ada pada diri ibu termasuk pecinta sejati. Mana yang pertama? Idza ahabba syai'an ahabba dzikruhu. Ketika seseorang mencintai sesuatu, ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, ahabba dzikruhu, maka dia akan senang mengingatnya, maka dia akan senang untuk menyebut-nyebut namanya. Gitu Bu. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah dan kepada Nabi, maka kita akan senang banyak mengingat Nabi, banyak menyebut nama-nama Nabi. Ya sama ketika ibu dulu zamannya cinta kepada bapaknya kan begitu ya Bu. Kalau kita lagi di mabuk cinta, siang terkenang, malam terbayang. Makanya siapa paling anti kalau makan bayam, kan suka terbayang-bayang jadinya. Kalau kita lagi dilanda cinta mah kata-kata juga diukir dulu ya Bu. Zaman kita mah belum ada handphone ya Ustaz ya. Zaman kita mah masih pakai surat Ibu ya, ditulis di surat. Itu kertas udah ngumpul salah dirobek lagi ya. Gitu kan Bu? Nulis lagi, aduh salah dirobek lagi. Kita kalau lagi rindu, kita nulis deh buat kekasih kita. Malam ini gerimis datang lagi. Hadirkan butuh sosok bayangnya. Ada setetes ragu datang mengganggu mimpiku. Apakah setia yang kutitip dulu tetap utuh menyertainya? Lewat untai kata ini aku bisikan jerit suara hati bahwa setia dan rinduku masih tetap utuh milikmu. Akan kurangkai semua kata cinta yang ada di bumi ini, kemudian aku simpulkan menjadi seikat kembang dan akan aku persembahkan kepadamu agar engkau tahu dalamnya cintaku. Kan gitu Ibu kalau kita sedang mencinta. Nah sekarang balik lagi, rabah diri kita. Apakah kita sering mengingat Allah? Apakah kita sering menyebut-nyebutnya? Apakah kita sering mengingat Nabi dan menyebut-nyebutnya? Berarti itu adalah kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai kayak ibu-ibu di Singapura, Ibu kesandung aja bukan lafaz Allah yang disebut. Apa coba yang disebutnya? Itulah pokoknya mah yang pertama harus banyak menyebut, mengingat Allah dalam keadaan dimanapun sedang apapun. Kemudian yang kedua, tanda cinta kata Imam Al-Ghazali adalah idza ahabba syai'an ahabba liqa'uhu. Yang kedua adalah ketika benar-benar dia mencintai sesuatu atau seseorang, ahabba liqa'uhu, maka dia akan senang, dia akan sering menjumpainya. Ibu, sekali lagi, tanda cinta yang kedua adalah kita akan sering atau senang untuk menjumpainya. Sama seperti kita dulu di saat muda. Kalau kita lagi di mabuk cinta, rasanya pengen banget selalu bersamanya, kan begitu ya? Nah kita pun juga rabah diri kita di bulan Maulid. Apakah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Tadi kata Imam Ghazali, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita akan sering untuk menjumpainya. Di mana? Majelis ta'lim, di masjid, di musala. Kalau ibu punya rasa cinta kepada Allah dan Nabinya, ibu akan senang banget kalau berada di majelis ta'lim. Jangan sampai di majelis ta'lim itu udah kayak ikan mujair kekeringan, nggak betah aja bawaannya. Kalau kita cinta kepada Nabi dan Rasulnya,
berarti kita akan senang. Bahkan kata Pak Ustadz Manis ya, yang selalu ingat tausiahnya, kalau ibu-ibu merencanakan besok mau ngaji, ini bajunya, ini kerudungnya, ini tasnya. Sama aja kalau kayak ibu mau jalan-jalan tuh, dari jam 11 tuh udah susah banget tidur. Ibu udah siapin nih buat bekalnya, buat ininya, buat itunya. Sampai belum beduk subuh aja kita udah pengen sholat. Kalau mau jalan-jalan, ini ibu kalau benar cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, ngaji juga perlu disiapin. Ini bajunya yang ini, kerudungnya yang ini, tasnya yang ini. Itu berarti kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Maka kalau ngaji kan biar pada cantik atau ibu. Ya. Kenapa kita sedang menjumpai Allah dan Nabi-Nya melalui majelis taklim? Itu jangan sampai mentang-mentang ngaji udah aja pakai daster kemudian pakai sarung, nggak boleh gitu. Biar cantik, Bu. Karena ibu mau kemana lagi atau ibu? Kalau ke pengajian lah itu skincare, Wardah atau apapun, krim malam, krim siang. Pakai, Bu. Insya Allah kalau dipakai ke pengajian mah itu jadi ibadah. Yang terakhir, ada waktunya udah mau habis. Tanda cinta yang ketiga adalah idza ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Kalau seseorang cinta kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, ahabba ma'ahu, maka ia akan senang berlama-lama dengannya. Apa ibu? Akan senang berlama-lama. Ketika kita sholat tuh ibu, sholat itu kan kita sedang menjumpai Allah. Coba tanya diri kita, apakah ketika kita sholat kita pengennya buru-buru atau pengennya? Orang yang cinta kepada Allah bangga gitu bu. Ketika kita sholat rakaat pertama Allahu Akbar, sujud, ruku, sujud, dia naik ke rakaat yang kedua, ya Allah, berarti pertemuanku dengan Engkau hanya tinggal 3 rakaat lagi. Masuk ke rakaat yang kedua, ya Allah, tinggal sebentar 2 rakaat lagi. Kita mau boro-boro begini. Rasanya pengen cepat itu sholat, lipat sejadah. Udah sampai ya, udah asar gitu. Ibu, mudah-mudahan 3 tanda cinta itu ada pada diri kita. Kalau nggak ada urusan cinta untuk akhirat maka udah dipaksain. Beda dengan cinta untuk urusan dunia. Kalau cinta kepada urusan dunia maka nggak usah dipaksain, datang dari hati. Tapi kalau cinta untuk urusan akhirat maka kita kudu paksain. Karena kita hidup bukan di sini aja, ada kehidupan kedua. Tadi satu, kalau kita benar-benar punya rasa cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, ahabba dzikruhu, sering-seringlah menyebut dan mengingat namanya. Yang kedua, idza ahabba syai'an ahabba liqa'uhu, kalau benar kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, maka kita akan sering menjumpainya. Lewat apa? Salat wajib, salat sunnah, ngaji, ke masjid, ke musala. Yang ketiga, idza ahabba syai'an ahabba ma'ahu, kalau benar kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, maka kita akan senang berlama-lama dengannya. Pengennya terus aja di sepanjang hari ngaji ibu ya, nggak pulang-pulang. Terima kasih ibu-ibu sekali lagi ya, sudah diperkenankan bisa berbicara di hadapan ibu-ibu. Bukan berarti siap jago atau pintar, enggak, siap biasa-biasa saja. Terlebih terima kasih kepada guru kita yang telah mengizinkan siap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan juga keberkahan. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Undang yang telah memberikan ceramah agamanya. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kita mendengarkan ceramah agama, sebelum kita pulang, marilah bersama-sama kita membacakan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Syarifuddin.